Oke, kali ini kita akan membahas konsep tentang medan magnet di sekitar kawat berarus ya. Kita akan bahas agak detail, termasuk penurunan rumusnya. Jadi ini video ini cukup lumayan matematiknya ya. Sambil mengingatkan ya, membantu kalian mengingat matematikanya, konsep matematikanya, trigonometri, kemudian integral ya. Tentu kalian sudah belajar materi itu ya di matematik. Nah, sekarang kita akan pakai ilmu yang kalian dapat di matematik itu di fisika ya. Nah, misal kita punya suatu kawat nih, potongan kawat nih, saya akan ambil satu bagian dari potongan kawat ini ya. Nah, kawat ini ceritanya berarus ya, berarus listrik I ya. Karena kan yang menyebabkan medan magnet itu adalah arus listrik ya. Jadi misalnya kawat I, nah kita ambil potongan di sini ya, ada potongan di sini. Atau bahasa bukunya itu biasanya disebut elemen panjang ya. Elemen panjang kita sebut DL ya. Elemen panjangnya DL. Nah, kemudian kita akan mencari medan magnet di sebuah titik di sini ya, elemen medan magnet ya. Nah, di sini ya, titik ini ya, katakanlah titik P itu ya. Nah, kita tarik garis hubung ya dari potongan kawat itu ke titik P ya. Nah, garis hubung ini kita beri arah. Nah, kalau garis sudah diberi arah ini jadi vektor. Nih, vektornya adalah R ya. R. Nah, kemudian antara DL ya, antara DL yang arahnya saya gambar panah merah ini dengan R itu membentuk sudut ya, sudutnya theta. Nih, ya. Nah, bisa terbaca ya. Coba saya tebalkan sedikit ya. Nah, ini sudutnya theta di sini. Iya. Nah, maka medan magnet atau elemen medan magnet di sini ya, menurut Biot-Savart ya, Biot-Savart tulisannya begini. Bacanya Biot-Savart. Savart ya tulisannya, tapi dibaca Biot-Savart ya. Medan magnet menurut Biot-Savart ya, akibat elemen kawat DL ini adalah kita nyatakan dalam notasi dB ya, elemen medan magnet akibat, nah di sini dia ada dB ya, akibat kawat DL ini bukan oleh sepanjang seluruh kawat tapi oleh elemen DL ini aja. Nah, itu sama dengan mu ya. Nah, anggaplah mediumnya umum ya. Mu itu permeabilitas kemudian dikali dengan I. Nah, kemudian dibagi dengan 4pi. Nah, kemudian DL cross product dengan R ya, dibagi dengan, ini perkalian ya, dibagi dengan R pangkat 3 ya. Ini rumus dasarnya ini ya, medan magnet, elemen medan magnet. Nah, secara umum seperti itu ya. Ingat-ingat ya, tadi kita kasih keterangan dulu ya. Oke, beberapa keterangan sudah saya tambahkan. Di sana ada dB atau elemen medan magnet atau bagian kecil medan magnet akibat potongan kawat DL itu ya. Kemudian mu adalah permeabilitas magnetik, di mana mu itu adalah mu 0 dikali mu R. Mu 0-nya sendiri adalah permeabilitas dalam ruang hampa. Nilainya 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Kemudian mu R adalah permeabilitas relatif ya, nilainya tergantung dari medium. Kemudian ada R itu adalah vektor penghubung dari kawat yang saya gambar warna merah ini ke titik yang dicari medan magnetnya, titik P dalam hal ini ya. Nah, itu saya kira nanti kita akan, bentar lagi kita akan menurunkan bagaimana kasus-kasus khusus. Maksudnya adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang lurus ya, kawat yang lurus. Sebentar lagi ya. Nah, selanjutnya kita tahu medan magnet itu adalah suatu besaran vektor, artinya dia punya besar atau nilai ya, dan juga arah. Nah, pertama kita akan bahas dulu besar ya, besar atau nilai dari medan magnet atau sering disebut dengan kuat medan magnet ya. Nah, nanti bagian arah saya akan bahas di video terpisah ya. Nah, untuk kita kembali ke persamaan Biot-Savart dulu, bahwa dB tadi kan ini masih vektor ya, kita akan mencari nilainya saja, Nah, untuk memahami ke sana, mungkin ada baiknya kalian ingat kembali perkalian silang vektor ya. Nah, kalau saya punya vektor A seperti ini ya, kemudian vektor B ya, begini ya, antara A dan B membentuk sudut theta ya. Nah, maka B ini bisa kita proyeksikan atau kita uraikan kedua arah yang saling tegak lurus. Yang satu adalah proyeksi yang sejajar dengan A. Ini kita sebut dengan B
yang sejajar. Kemudian satu lagi adalah proyeksi B yang tegak lurus. Ini B yang tegak lurus ya. Ini B tegak lurus, bacanya seperti itu. Maaf ini kurang jelas. Nah gitu ya. Nah mudah-mudahan masih ingat B yang sejajar, yaitu kan karena nempel sudut, ini adalah B dikali dengan kosinus theta. Yang lupa dibuka lagi trigonometrinya ya. B yang tegak lurus ya, seberangnya sudut, ini adalah B dikali dengan sinus theta. Gitu ya. Dan kalau kita punya dua buah vektor ya, misalnya A dengan B yang barusan itu, A di-crosskan ya atau kali silang ya dengan B ya. Hasilnya atau nilainya ya, itu sama saja mengalihkan A ya, nilai A maksudnya dengan komponen B yang tegak lurus dengan A. Itu perkalian silang, itu hasilnya seperti itu. Jadi A cross B itu nilainya besar A dikalikan dengan panjang B ya, yang tegak lurus dengan A. Jadi karena B tegak lurus kan tadi B sin ya, berarti ini sama dengan A dikali B dikali dengan sinus theta. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika kita punya DB ya di atas sana, nah, maka besarnya berarti saya buang tanda vektornya, berarti sama dengan mu dikali dengan I. Saya pakai umum ya, mu-nya bukan mu 0 tapi umum ya. Kalau nanti ruang hampa berarti tinggal ganti dengan mu 0 ya. Dibagi dengan 4pi ya, kemudian dikali. Nah, itu ada DL cross R, berarti jadi DL besarnya saja, kemudian R besarnya saja dikali dengan sinus sudut apit antara R dengan DL. Nah, dalam gambar kita itu yang itu tuh, sudut hijau itu ya. Nah, dibagi dengan R pangkat 3. Nah, dari sini kita dapat, berarti kita punya mu dikali dengan I dibagi dengan 4pi ya. Nah, dikali ya, masih dikali ada DL, di atas sana masih ada sin theta. Nah, kemudian ada R di atas, ada R pangkat 3 di bawah, jadinya dibagi dengan R kuadrat. Nah, rumus inilah yang nanti kita akan pakai untuk menentukan, ya diingat-ingat ya, rumus ini akan kita pakai untuk menentukan kuat medan magnet atau besar medan magnet di sekitar kawat yang berbagai macam, lurus, lurusnya pendek, lurusnya panjang, dan nanti kita akan bahas.